A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadza sa'ah wa fi hadzal makan وجعل جمعنا جمعنا المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, inyak saratu nenek, uda uni, termasuk anak-anak ustaz, hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih, orang tua ambo sadunyo nan sange ambo hormati dan ambo muliakan. Dan kita berharap seratu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perjuangan dan awak kerajuan malam kini untuk hadir di rumah Allah ko dalam rangka mentaati Allah, dalam bentuk mengimarahkan rumah Allah dengan dua kegiatan. Satu, solat berjamaah. Yang kedua, kegiatan tausiah. Mudah-mudahan dua-duanya awak disiko sampai saat kini diberikan balasan terbaik oleh Allah untuk kita, untuk kedua orang tua kita dan seluruh keluarga kita, mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pelaksanaan tausiah kita malam kini dengan kembali kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah nan dalam-dalamnya dan nan tinggi-tingginya. Teramat sayang Allah kepada kita Bapak Ibu. Pada saatlah begitu banyak yang diwafatkan oleh Allah, nan awak lai duit je baru. Pada saat begitu banyak yang dikurangi, bahkan dicabut nikmat kesehatan oleh Allah, nenawak lesia je baru. Dan pada saat sudah mulai ada, bahkan mulai banyak saudara-saudara seiman kita yang pada awal Ramadan hadir bersama kita dan hari ini sudah tidak terlihat lagi, entah kemana kita juga tidak tahu. Nenawak le bisa je hadir baru. Begitu gadang nikmat Allah kepada kita, rasanya tidaklah berlebihan kalau malam kini kita ringankan mulut kita untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kalimat itu menjadi sebab kita dicatat oleh malaikat Allah menjadi seorang yang abdan syakura, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul juga sangat menyuruh kita untuk sering mengucapkan kalimat itu. Terbukti dari beberapa kalimat doa diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, cubalah calian jago kita lalu apa yang kita baca? Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Dapat minantu? Alhamdulillah. Lahir cucu? Alhamdulillah. Apa paja bini cik lain? Kecik Pak Haji Alhamdulillah bu. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati je lah makna lalok gitu. Nah, tapi yang jaleh Bapak Ibu, semakin ringan mulut kita mengucapkan kalimat puji-pujian itu akan semakin menyebabkan tercurahnya keridaan Allah untuk kita di dalam kehidupan kita di dunia, apalagi di kehidupan kita nanti di yaumil akhir. Kemudian salawat beriringan salam kembali kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk Nabi kita Habibullah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, yang pertama ambo ingin katakan salut untuk anak awak yang tampil tadi. Walaupun tasandek sagete, bukan dak apa, cuman grogi sesayang itu. Ya, kalau sempat awak lah diminta baca surah Abasa, tombo yakin Bapak Ibu ndak kesampai ke 10 ayat itulah menggigih tegak. Salut untuk anak kita, ya. Ini sesuatu yang harus dipertahankan. Ambo cok sampaikan Pak Haji, kalau ada anak-anak wak tampil, termasuk jadi protokol, kalau mereka memiliki kekurangan, kelemahan dan kesalahan, ijan diari, jan dibangi, jan diberangi. Kok kadang-kadang nanggai kayak ku pembagi ndak tentu. Waang rak kepada yang tampil lo, amu asa tampil amu juga tu mah. Kenapa Bapak Ibu? Duduk di siko, tagak di muka narami tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Pentunnya kalau ada tu, lurus jalan ke Padang Panjang, babelok jalan ke Pandai Sikit, disangko meja nambah yang lupanya lutut ini menggaletek Bapak. Kenapa? Orang rami, ikut rami nak mencaliak kini. Nah, sebab kenapa Bapak Ibu? Ikut penyakit di tengah masyarakat. Kalaupun ada yang tidak pas, boleh ingatkan tapi secara bijak. Pakai prinsip mailo rambut dalam tapuang. Rambut ndak putih, tapuang ndak basera. Kalau sagadang-gadang ikonyo tampil salahnya kanai bangi, kanai berang, tu samu artinya Bapak Ibu mematahi pucuk bayam tengah hari, petang hari mati bayam tu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa mereka butuh dorongan, motivasi. Kalaupun mereka salah, tetap berikan penghargaan dan apresiasi, dan kita ingatkan secara bijak kalau dia tidak pada tampaknya. Satu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, anak-anak kamu catat nah ya, ya, kadiagih judulnya, ya, judulnya pentingnya mengilmui suatu ibadah. Ibu dan bapak yang kami hormati dan kita muliakan, kita awali kajian kita ini dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Ambo yakin Bapak Ibu dapik surah awal ayat kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anak-anak tahu surat apa tu nak? Surah apa? Ibu-ibu surah apa tu Bu? Tak tahu? Surah Al-Quran. Pasti betul Bapak Ibu. Surat apa namanya sayang? Surat Al-Juz yang keberapa? Masa lupa? Juz keberapa? PR nanti cari di rumah. Bapak Ibu, ayat itu ayat yang pertama sekali diturunkan Allah. Ketika Nabi pertama menerima wahyu, kalimat pertama, ayat pertama yang Allah turunkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang kita bisa tangkap dari ayat itu? Iqra artinya baca. Apa pesan tersirat di balik itu? Kata Allah, berajalah. Pelajari segala sesuatu yang memang itu menjadi kebutuhan dan tidak bertentangan dengan aturan agama. Kalau tidak dipelajari akan terjadi persoalan nanti ketika kita melaksanakan perbuatan itu. Kalau boleh ambo agih contoh saketek sebab apa Ibu. Ambo yakin ibu-ibu ko dulu ketika gadih-gadih Bu diajarkan di orang gai awak baca cara memasak urusan dapur mendapur. Akhirnya ibu pandai baca cara memasak buat sama segala macam. Tapi pertanyaan, apakah ilmu memasak itu jo dipelajari dek generasi muda nang gadih-gadih kini? Ba jawapan jo. Ado nana muah baraja? Lai tapi nan banyak? Ndak. Kenapa? Itu dianggap bukan pekerjaan mereka. Kadang orang gaik lo lebih apa? De ustaz ko ndak mengerti ko masa anak gadih wak sarancak ko disuruh ke dapur? Bu, anak gadih ibu tu kini nyonan gadih bisuaknya kan kabalak. Ya tu Bu. Nyo kabalaki Pak. Ustaz apa? Kadai banyak tu. Iyalah Bapak Ibu. Jadilah banyak kadai nasi tapi labu. Tapi apakah salamunya kau membali kan tidak? Yuk kan tak masalah. Okeylah. Lika do piti tarui. Aduna piti. Mungkin suaminya taragak makan masakan yang dibuat di istrinya surang.
Maka tidak jarang Bapak Ibu terjadi perceraian cuman gara-gara bini tidak pandai masak. Salahkah tidak? Kenapa? Suami teragak makan masakan istri tapi tidak pandai. Kenapa? Tidak pernah beraja Pak. Termasuk anak-anak kita yang laki-laki Pak, maaf. Ambo tahu Sungai Puaku banyak dan menggalih Pak. Sebagiannya besar menggalih gitu kan. Bapak-bapak mohon izin Pak, supaya anak laki-laki awak dan mudu-mudu dan bujang-bujang tu Pak tahu nyoba apa yang mencari piti. Kalau nyo libur Pak cuba bau nyo ke pasar su kawan ni nyo menggalih. Kalau para lupa tinggal kada itu agak sangat jam saja nyo cuci lihat. Kalau dapat jangan ada orang datang belanja Pak. Hanya tahu nyo awak panik menunggu orang belanja, ndak tiba-tiba jangankan orang rangi saja nak dona ninggok dah. Tapi pernahkah kita lakukan? Kadang-kadang tidak. Apa alasan? You anak kami sibuk beraja Ustaz. Beraja pun kadang tidak nyumain apa main game online. Mereka nak medo anak wak jem balik paket balik apa Ibu. Maaf Bapak Ibu. Kenapa timbul persoalan hari ini? Kenapa? Karena proses pembelajaran dan pendidikan yang kurang tepat. Kalau dididik dengan benar, disuruh belajar dengan tepat, hasilnya pasti bagus Ibu dan Bapak. Nah, itu contoh. Kita lanjutkan. Ambo dapat WA, Ustaz waktu maksimal 30 menit. Berapa minit Pak Ji? 10 ya? 10, berarti tinggal 20 menit lagi. Bapak Ibu, ambo katakan bahwa kalau untuk urusan tetek bengek rumah tangga, cuman gara-gara ndak pandai memasak bisa berdampak sampai terjadinya perceraian atau rumah tangga tidak nyaman. Coba kalau kita bawakan cerita kakak ibadah Bapak Ibu. Betapa hari ini Bapak Ibu banyak orang yang beribadah kadang tidak dengan ilmu. Akhirnya Bapak Ibu banyak nak tentu dah dikakok. Contoh kasus, kita munculkan beberapa kasus. Satu, penyelenggaraan jenazah. Hari ini Bapak Ibu, ilmu tentang tata cara penyelenggaraan jenazah termasuk ilmu langka. Kenapa langka? Banyak ndak pandai mengerajuan. Meninggal biko seorang laki-laki, siapa nak maju? Ustaz, Pak Imam, kalau ndak Pak Haji. Anak boleh bukan ndak do Bapak Ibu, anak boleh waduh. Bahkan anak boleh sukses sebab seorang awaknya lah jadi orang. Jadi kalau ndak sukses jadiannya jadi orang-orang gitu. Tidak Bapak Ibu. Ya, anak boleh sukses. Ada yang kerja di kantor ini, ada yang pengusaha, ada yang pokoknya cukuplah ilmunya. Tapi ketika jenazah ayahnya tabuju, ketika jenazah ibunya tabuju, pas akan diselenggarakan lah kancang suri pada maju. Kenapa? Tidak pernah belajar. Ditambah pula kadang-kadang orang nan tua-tua ko belum petakwik-takwik ya. Kemana? Kemandian iyo. Lepas pandai tentu doanya, dak tentu runya, dak tentu mundur ke belakang, salah berusaha biko. Jaleh anaknya ke mandian. Cuman gara-gara ndak tentu doa kok disuruhnya keluar maju nan lain. Itu bukan keluarganya. Ibu dan bapak, ambo cok sampaikan dimanapun kajian, alangkah malangnya nasib seorang ayah, seorang ibu yang meninggal nyo tinggalkan anak sukses secara duniawi, tetapi ketika dia menjadi jenazah surang pun ndak satu menyelenggarakan. Itu ndak don ndak kesamalang Malang pada kota Malang tuh Bapak Ibu. Kenapa? Dek karena merasa takut salah. Padahal Bapak Ibu kalau dibukalah ilmu kaji tentang cara memandikan jenazah, ndak sulit kalau mau beraja. Bu, oh bu, lalalo bu, tanya cek deh. Menurut ibu mana payah bu, memandian jenazah atau memandian anak umur 4 tahun? Mana payah pak? Mana rumit pak? Memandikan jenazah atau memandikan anak umur 4 tahun pak bu? Memandian anak umur bakok payah itu bu. Iyo anak 4 tahun ku dimandian lari-lari pak, kadangnya lasak sama lo japaknya lasaknya. Ibu-ibu kalau bangikan, ku lasak sama lo japaknya gua cak lama kedakan yang mangalo pak perlunya ndak lasak. Anak umur 4 tahun dimandikan, disiram kepala nyilaan Bapak Ibu, tapi jenazah dimandian aniang menyonyo. Kan tak dulu ke jenazah tu, siram kepala op kecenya aku tabang orang setempat itu mah. Aniang tu pak.
Cuman masalahnya apa? Kita takut salah, padahal tak ada kena kesalahan apa. Amuh saja kita memandikan alhamdulillah. Tak ada yang sulit ke Bapak Ibu. Tapi memang syaratnya apa? Yang mesti belajar dulu. Nah, itu kasus pertama Bapak Ibu. Ketika kita tidak mau mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah yang benar dan apa risikonya, pas giliran orang kayak kita meninggal, kita minta tolong ke orang. Alangkah malang nasib apa jumandeh nan jenazah dikakok di orang lain. Terjadi tak bantu itu di negara kita Bapak Ibu? Nah, manggu-anggu Ibu Pak iyo Ustaz kecil. Satu kasus. Kasus yang kedua Bapak Ibu. Kasus yang kedua masih penyelenggara jenazah Pak. Ketika jenazahku masih selesai dimandikan, pasca disolatkan, abah seorang mana beliau. Disuruhlah anak maju jadi imam. Padahal anak laki-lakinya kok solat hariannya saja ndak tahu rih dia dah. Padahal di samping ada ustaz, ada pak haji, ada pak imam. Basuruh anakku ke mungku. Pas biko takbir nyobai 5 kali. Baca romantian itu Bapak Ibu. Takbir solat jenazah berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali Ibu? Ampe kan Pak? Allahu Akbar. Sudah takbir kau dibaca? Kau dah rapek dah boleh pulang. Sudah takbir pertama apa yang dibaca? Fatihah. Takbir lagi. Allahu Akbar. Apa dibaca nak? Salawat. Takbir lagi. Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Doa untuk jenazah. Takbir keempat. Allahu Akbar. Apa lagi? Allahumma la tahrimna. Yang jadi imam ko Bapak Ibu nya ndak pernah jadi imam salat jenazah, cuman yo anak dari almarhum. Akhirnya apa? Sudah takbir kampe, harusnya kan saknya tambah celit. Allahu Akbar. Baca romantian akbarnya lah habislah. Kenapa? Karena tidak pernah belajar, disuruh jadi imam. Alasannya apa? Untuk imam salat jenazah ko dak dona ndak seafdal anak nan mano yang afdal Pak. Ndak seluruh anak itu. Makanya guru ambo Buya Gus Rizal Ghazali ko paling boleh tekankan itu. Ketika anak dari almarhumah memang seorang anak yang memang paham dengan aturan agama, solat wajibnya tapaliaro, silahkan jadi. Tapi kalau tidak mengerti, maka kata beliau lebih berhak orang yang paham agama dibandingkan yang bersangkutan, kata beliau. Batu itu Pak. Iku Pak Imam ada di belakang, Pak Haji ada di belakang, itu imam belakang. Itu kesempian saya itu kenapa? Majulannya ke muka. Terjadi lagi kesalahan. Bapak Ibu, dua. Yang ketiga, kesalahan kami para ustaz. Ambo tahu ikut live, tapi kita sampaikan Bapak Ibu bukan membuka aib, tapi untuk sebagai sebuah renungan. Kapan kami salah? Satu, di bulan Ramadan kadang-kadang Bapak Ibu, kesalahan kita itu apa? Nawaitu bertugas dakwah itu kadang-kadang dirusak oleh setan. Bapak Ibu, ambo bukan tidak setuju ya, tapi godaannya berat. Kadang-kadang kawan para dai Bapak Ibu itu ceramah malam, jadwal Ramadan tu mau 2-3 semalam Pak. Pertanyaan kita yang pertama, bila ke salat tarawih lah itu. Mengaji di siku sudah Isya menjelang tarawih. Orang tarawih beliau berangkat ke surau nencek lai Pak. Tiba di surau turang lah sudah tarawih langsung lo ceramah. Selesai ceramah bikolah jam 10 sang sabaleh. Pulang ke rumah nak tiba jam sabaleh. Menurut Bapak Ibu mungkin tak beliau solat sabaleh rakaat surang jam sabaleh malam? Mungkin tak kira-kira? Kau latih ke Bapak Ibu? Kau maaf ambo. Kalau lai tajabi badan dah ada. Yang kedua, apa sih yang dicari di situ gitu? Maaf Bapak Ibu, kita bukan munafik ya. Kenapa? Ustadz hidupnya juga punya godaan. Kata almarhum Zaidul Hamzah, godaan hidup itu kan cuma 3. Harta, tahta, wanita. Menurut Bapak Ibu, kalau untuk Ustadz mana yang paling baik godaan dari nanti kau? Apa? Wanita. Bentuk nan cantik juga kata Ustaz kau. Bangi Ustaz buku Ustaz banyak celik kau. Ndak, cie-cie lain jo. Ia mengaji kalimu suku lain lo rancaknya na nampak. Mengaji lo kampe angkit nampak lo nan segeh condong mato. Akan ibu je nak menjawab seorang itu Bukan itu Bapak Ibu, bukan. Godaan terberat Ustaz kekhilafan kami ketika kami tidak meluruskan niat lillahi ta'ala apa? Materi.
Apa itu bukan isinya. Iya Pak Haji. Cocok kata Pak Haji kan? Suai kecil Pak Haji. Ibu kalau sempat suami magih ibu belanja pakai amplop, ibu pilih amplop, pilih isinya. Kan sama saja. Kita tidak munafik Pak, tidak. Siapa sih tidak butuh pitih? Tapi jangan itu yang menjadi tujuan kita dalam beribadah. Kenapa? Allah sudah janji, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Engkau tolong agama Allah, Allah akan tolong kehidupan kamu. Andai kata di dunia belum terlihat pertolongan, yakinlah akhirat surga menunggu kedatangan kita. Amin ya rabbal. Tapi kesalahan itu kenapa? Karena nawa itu dari awal itu tidak benar. Apalagi Bapak Ibu, kita lanjutkan kesalahan besar apa? Ketika tiba di masjid Bapak Ibu, kadang-kadang tanpa basa-basi langsung kamu kota gak jadi imam. Itu salah itu. Kenapa? Yang berhak jadi imam di masjid itu siapa? Orang yang diangkat oleh masyarakat setempat, pengurus untuk menjadi imam. Ambo tadilah dipersilakan di Ustaz awak. Ya Ustaz ya? Tuh saksi duit itu. Ya, memang tanyakan beliau. Ambo jujur Bapak Ibu, kalau tidak dipersilahkan ambo nambah, bukan sok santiang tidak tenapi. Kenapa? Selagi ada yang masih berhak itu tidak boleh diapukan. Kadang-kadang Bapak Ibu, indah maluncu si kamungko. Sudah tu langsung lo takbir, jamaah saja lo salah saya menyusun saf lah do. Nabi saja Bapak Ibu sebelum takbir itu melihat ke jamaah. Apa kata Nabi? Sawu sufufakum fa inna tasyatas sufuf min tamamis shalah. Shaf lurus dan rapat. Kenapa? Lurus dan rapatnya shaf adalah syarat sempurnanya salat berjamaah. Itu disampaikan Nabi sambil mencaliak jamaah yang ado. Apa tujuan? Satu, memastikan saf laluri tolok nang kedua nan mair yang sia di belakang. Kalau nan mair yang di belakang banyak nan veteran, Bapak Ibu tahu veteran? Kecek orang Malaysia Pak, askar tak berguna ceknya. Lagi-lagi itu mengaku cek askar berguna kan? Banyak nan tua-tua, itu Nabi maklum itu, tak dipanjangan. Tapi kalau pada dago itu panjang. Tapi kadang-kadang kan tidak. Sudahlah kamu konyo ndak minta izin. Di sampingnya ada hafiz, ada imam mencucuk sing kamu ko, indak lo mencaliak di pupuh panjang-panjang amang gigi ya gaik tegak di belakang. Nabi lo lah karuku gua bicik nek di belakang. Habis sok dak kesuruh orang, bakon dak kesuruh pak nyek nek, ndak taluk di den batu. Imam ndak baili ya kecek. Salah kita ustaz, maaf. Kenapa? Tidak mempelajari bagaimana aturan sholat berjamaah. Ya salamualaikum kan Bapak Ibu nan kanai kan cuman makmum. Imam kan jarang dibicarakan. Betul enggak Pak? Jarang imam dibahas, jarang. Kenapa? Bentuk anak punya salah, kadang imam juga salah Bapak Ibu. Kata Nabi, rakaat pertama ambil surat yang agak panjang, rakaat kedua ambil lebih pendek. Apa tujuannya? Tadi kalau gak terpanjang tak mau. Sebab kenapa? Makanya Nabi surah ambil agak panjang. Tujuannya apa? Supaya mano tahu yang terlambat masih selamat satu rakaat. Dan kedua ambil lebih pendek. Kenapa? Karena memang begitu sunnahnya. Nah Bapak Ibu, ini kesalahan kita kawan-kawan para da'i. Kekhilafanlah kebargali Bapak Ibu. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, masih bicara ibadah. Ketika kita akan melaksanakan sholat, apalagi di bulan Ramadan, tidak mempelajari dan tidak memahami betapa pentingnya kesucian pakaian, maka banyaklah wak kadang-kadang yang mengenakan pakaian itu Bapak Ibu yang antas suci tidak ada jalan. Baca lihat bapak-bapak mungkin banyak pakai celana panjang, cukup banyak pakai celana panjang. Bapak Ibu tanya, cik, boleh tidak kamu sajid tarawih pakai celana panjang? Boleh Pak? Oh Pak, boleh kan? Boleh. Boleh tidak pakai kain sarung? Tidak boleh? Oh itu Pak. Tidak boleh, tidak pakai, tidak bersarawat itu tidak boleh. Makanya bahas kenapa Pak? Ado juo nan suko mencari li-ili, mencari masalah. Lihatlah Pak Ajianu, Pak. Masa kamu saji pakai sarawak panjang? Apa lo salah? Kan tak pakai sarung kotok kamu saji.
Yang penting Pak, udah inyak mama anak-anak ustaz, yang penting celana awak tu lain dak kanai kepacaan pipis awak siang cako kenapa? Dek karena awak kalau pipis acok sambil. Kok tahu lu ibu? Masya Allah. Ngintip ya? Ndak ngintip doh. Kenapa? Kita laki-laki Pak di mata sasak kan di mama nembak manya Pak. Di balik batang pisang sudah aja, iya kan? Pernah kan? Oh, di tepi-tepi coronaknya tepi-tepi gitu. Kini yang paling parah Bapak Ibu, di tepi jalan di belakang motor sudah pun pergi ketik tu. Bapak Ibu, kita katakan yang penting Pak, inyak mama udah adik-adik anak-anak Ustaz, yang penting tolong Bapak pastikan, dan ini ilmunya di sini, pastikan pakaian yang awak pakai itu laisa bana-bana dalam keadaan suci. Kenapa? Kalau tidak suci berarti solat tidak sah. Kalau tidak sah apa maknanya? Solat kita ditolak oleh Allah Pak. Termasuk cik kuah. Boleh aku sampaikan seketik ke Bapak Ibu? Boleh Bu? Boleh Pak? Tapi yang kecil ilmu porno cantik juga tanah. Termasuk Sarawak ketik nak pakai kini Bapak Ibu. Tolong pastikan Sarawak ketik tu bahasa Minangnya aduh. Ya tu. Serokotok. Celana dalam yang awak pakai kini tu lain dak kane pipis awak, terutama kuinye-inye ene-ene ama-ama bapak-bapak ambon adalah tua-tua. Kenapa? Seiring usia yang semakin bertambah, kadang-kadang indera perasa dak menangkuk mek di pelepasan tu. Kenapa? Iyalah tua. Lah los. Dak terasa kalau asurang senya Pak. Kadang-kadang gara-gara batuk alah keluar lu di bawah marangi. Kalau ndak percaya boleh buktikan baca ronya Ustaz. Pulang tarawih beko, taruh ke rumah, masuk ke bilik, tanggain dan ketek tu hidu. Kalau wariang layo tu. Yo kadang-kadang wak dikecian ndak lu menarimu kan itu saya buktikan. Nah, apa ilmu di situ? Mengilmui tentang syarat sahnya salat. Apa itu? Suci badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Itu penting mengilmui. Tapi kalau ibu bapak ibu pas serak-serak ibadat, bayangkan Pak, sekali kita salat berjamaah di siku Ramadan itu kan minimal 15 rakaat. Mana 15? Isya ampe tarawih berapa? Tarawih sen 8 tambah witir 3 berapa jumlah sadonya? 15 tu Bapak Ibu. Dan 15 rakaat itu di luar salat sunat lain, kalau kita dirikan dengan kondisi pakaian yang tidak suci, apa risikonya? Ditolak di Allah. Kenapa? Syarat sah salat tidak terpenuhi. Kan rugi ya wak Pak. Ko inye ambo entah kabiku entah kabisuk barangkek bidua Pak. Kenapa? You mula langkeh lah tuwo. Ibadah anda diterima Allah. Tuhan kan dibuat menghadap Allah itu. Kenapa? Karena tidak mengilmui dan seketek itu. Termasuk ibu-ibu, uni-uni, nenek-nenek ambo. Sebelum berengkek ke musajid, tolong pastikan lain tak nampak rumpun rambut di siko jadi kaniang. Kalau nampak itu tidak sah. Kenapa? Aurat ibu kelihatan. Adakah kita bercermin sebelum berangkat ke masjid? Kadang lain, kadang tidak. Ini juga perlu kita pahami Pak. Diilmui lagi itu pelajarannya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ambo terkesan tadi minta maaf, bukan apa-apa. Tamasuk jo mengilmui tentang pentingnya menjaga kebersihan. Bapak Ibu bukan bermaksud membuka aib, tapi untuk menjadi pembelajaran saja. Ambo tadi bau luak di bawah Pak. Ondeh bau ni sadang gelok Bapak Ibu. Salah tu Ustaz. Dek karena ndak mengilmui tentang pentingnya menjaga kebersih. An-nazafatu minal, apa artinya nak? Barasiah tu sebahagian daripada iman. Padahal tadi Bapak Ibu di ujung keran tu lah ada tu selang yang bisa diputar-putar arahnya Pak. Ya Ustaz dia. Apa tujuannya? Untuk memutar nanti matawan. Ada yang pipis awak tu kanannya ndak sarah air turun. Kadang-kadang awak sarang pipis karena mota lo je kawan gitu kan. Bila pulang ke petang itulah siram saya balik tu Pak.
Ya pipis sambil mau tahu je kawan gitu kan. Kadang-kadang mau tahu ngeri-gari. Lepas aku pipis itulah saya serah itu. Anda Pak, ayo silakanlah. Cuman Bapak Ibu, nak kita katakan apa? Sudah pipis tu, itu kan ada selang lunak tu. Cubalah putar arahnya, siram sabalik. Kenapa kalau ndak yang nauzubillah? Apa yang kurang? Ilmu tentang pentingnya menjaga kebersihan. Abiko baleak-leak, hari yang baunya siapa kesalahan? Garin. Pangurui musaji. Jaliaklah garin kumuah, bukan garin dan kumuah. Masyarakat dapat kenapa? Tangan garin duonyo. Nan kamu ngumuahi 50 sakit kuning le kamu garin membersihkan surang tu. Iku dulu pangurui musaji yang diganti cuman gara-gara persoalan WC ndak bersih. Memangnya pangurui musaji gara-gara bersih WC kan tidak, Bapak Ibu. Maaf Pak. Itu bukan pesanan pengurus tidak, tapi ini perintah Rasul. Allah katakan apa kata Nabi? An-nazafatu minal iman. Bersih sebahagian daripada iman. Nabi pertaruhkan keimanan kita dalam persoalan kebersihan. Hari ini juga itu kurang Bapak Ibu. Dan paling malih Pak mencaliak di WC sampai buang air gadang. Deh ya Allah. Tapi di sekolah nak nampak dia. Sudah buang air Bapak Ibu, nyoba basuh ikut abang ambuanya itu. Ditinggal kau terus balik lihat tu. Kadang-kadang menceret lah itu. Ya Allah ya Tuhan. Kadang kalah lo je kucing Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah celiak kucing buang air? Pernah? Bawa kucing kalau buang air kadang Bu. Yang pertama kali tanah. Sudah dikali timbun balik. Bilonya sudah dikali langsung nyok. Enggak. Cuba bepoknya menceliak sebalik. Ini menyepertikan aman tak ya ceknya. Tak sembarang lo Pak, tak langsung lapih lo. Awak kadang kan lapih kali situ. Lah saya mah tembak sekali kan. Tak kucing dah. Aman baru nyook. Sudah nyook sudah nyotimbut langsung pai kucing kau. Nyopangan le nak. Ayo didunyo kecak anak-anak kau. Hebat kucing Pak. Kucing. Apa? Kucing. Sudah buang air gadang, nyo tutui rapi-rapi, nyo ndak langsung berangki apa? Nyo pastikan naik ndak baun nyo ko itu kucing. Orang awak buang air gadang di WC mu saji, baleak-leak nyo berangki mana santiang awak pada kucing? Santiang kucing anak. Aduh celai Bapak Ibu, mohon izin. Lewat 5 minit ah. Biarlah. Bakarilah nak sekali kau Pak deh. Demi kenyamanan ibadah ke depan. Aduh celai. Masih masalah buang air Bapak Ibu di WC itu. Ambo berharap Bapak Ibu, sesudah kita membasuh hiku, aku maaf sawak nak deh. Sudah hiku tu dibasuh, nan di dalam lubang tu lah hanyui. Tapi ambo sarankan Pak, sudah Sarawak ke balakek kan, tolong engong ke belakang. Mungkin ada nama lantiang sagadang ujung tunjuk aku di atas kloset. Kalau sempat itu ndak disiram Pak, 10 orang dan buang air model itu sagadang ikut 10 buah Pak, itu samul songgok surahnya tu. Abiko baleak-leak merasai biko petugas musaji berasihan. Nah, kira-kira paralu ndak Bapak Ibu mengilmui tentang pentingnya kebersihan? Paralu. Kadang-kadang ibu-ibu di rumah bantu itu loh. Kira ada ndak buat dirimu suku kau, awak jago lalok pagi subuh sebelum subuh itu salimui bagu duangnya di antaman ke bawah, bantu itu juga balaki lalok balik. Ada ndak nomor itu? Badu so. Oh lai kecil lupa. Bagu luang bantu ombak di tepi pantai salimui itu, mereka itu kalau alasannya Ustaz, kalau bagu luang tu kan sanang tinggal menyuruhan kaki elo, maketih leceknya kan. Masalahnya cieknya tu di situ salimu itu mengku kababaun. Suami awak laloknya merokok kadang-kadang tu. Laki anguk dia tu. Kimbohan basuh orang-orang benampu di bawah tu hilang bunyi bersihnya beliau itu. Penting kebersihan di situ. Nah, terakhir Bapak Ibu penutup. Penting kita mengilmui betapa harus sabar kita ketika kita menjadi makmum salat berjamaah, Pak. Ya. Kadang-kadang imam kita, beliau sedang menghafal ayat, agak tak panjang sengene. Bapak Ibu tanya cek, kalau Bapak Ibu jadi makmum, nan ketujuh dia wa imam itu pakai surat panjang atau surat pendek, badu tu habis palu puasa sebulan. Hah? Coba jawab jujur, kecik anak muda, jujurlah padaku. Mana ketujuh?
pendek. Pilihan ketiga udah ada Pak. Ketujuh pendek kan? Pahala ni yang banyak ni seketek. Ya Allah. Tiba di sore dan pendek, tiba di pahala. Kecik orang canduang di malah kau berserobok biayai keciknya kan. Tapi jadilah. Cuman minimalnya giko Bapak Ibu, andai kata nanti imam yang mengimami solatnya memakai surat pendek, jangan buruk sangka sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Kata imam, kecik mamum lah, kalau kepanjang lah baca. Kalau kalamu lah kan. Imam dah baili. Tarawih alif lam mim ni bacanya. Ya. Tapi cuba kalau baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tainakal kautsar. Aku santiang imam. Awak ikuti mendoa. Kadang-kadang awak nang kadang-kadang nang tua-tua kalau sama lo jual nak MDA kan. Padahal palonya kadang yang banyak ayatnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pun meminta, andai kata agak tak panjang, jangan dibuat lo suara-suara bantuk-bantuk mendadak tu Pak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallah, ndak berhenti. Aham. Mulai cek. Nah, kalau mulai cek tu Pak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Mindak je aham di tangan lagi. Aduh ya Allah. Anak-anak jangan dikarajol model itu ndak? Jangan karajol ndak? Berdesuak biko. Kenapa? Rusak salat. Bapak Ibu tak gaduh orang di sampian-sampian. Kenapa? Itu bukan batuak sebab itu batuak bajan-bajan. Untung ndak lepihkan duit di bawah. Kenapa kita tidak bisa sabar? Padahal kalau Bapak Ibu bau sau di dunia kan kita sabar Pak. Apa menggalih bakadai dia wakun yang sabar tak Bapak Ibu menunggu orang belanja ke kedai kita? Sabar kan? Bapak Ibu nang ke sawah ke parak, sabar tak ibu bapak menunggu padi ku mulai tanam sampai melekit masak menyabit, sabar menunggu kan? Tapi kenapa giliran solat yang cuman agak balabiah 2-3 kok kita lah langsung bagi kode ke imam? Kadang imam tidak luari. Lah di kode dia makmumnya tu aja panjang-panjang. Besok ada kesuruh aja itu. Nah, sabar pertama, mohon sabarlah kita menunggu imam, dan kita juga berharap imam juga mengerti dengan kondisi makmum. Jangan biku mentang-mentang ku ditutul panjang-panjang biku dulu le nek sujud ikan yang ke bawah le. Maklumi dan sama-sama memaklumi. Nah, terakhir yang kedua, bersabarlah untuk tidak terlalu cepat pindah gerakan sebelum pastikan imam sudah pindah secara sempurna. Nah, cokna di i'tidal Pak. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a kecil imam lah mulai lo nayak lembek-lembek. Sami Allah ada nayak. Habis dah ada nayak. Yang bertakwi anciaknya Bapak Ibu. Awak dapat imam dulu kecil pada karajo. Sami Allahu liman imam masih baru kan nayak. Awak sami'a lah mulai nayak. Mana dulu lurui punggung awak pada imam? Dulu awak. Kalau dulu awak salah betul? Salah. Kalau salah berdosa tak? Berdosa. Kalau berdosa dihukumkan? Hukumannya nak? Hukumannya kata Nabi, kapalo diganti jo kapalo keledai. Hadis sahih rawi Muslim. Abaraka manih kar cantik kami ibu-ibu dikira bisa tu badan-badan orang kapalo keledai. Kenapa? Ndak mau sabar menunggu imam tuntas dulu. Dikajaju imam tu ndak bisa. Jurus lampar imam dah Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Mohon Bapak Ibu kesabarannya. Untuk apa? Jangan capek bana pindah gerakan. Kenapa? Imam belum sempurna, pindahlah dulu kita pindah pada imam. Risiko nanti akhirat di padang mahsyar Allah ganti kepala kita dengan keledai. Butuh lagi ilmu tentang tata cara salat berjamaah. Nah, baik Bapak Ibu yang hormati, itulah beberapa hal gambaran.
contoh-contoh kasus di mana ketika tidak mengilmui sesuatu ibadah muncul berbagai macam persoalan, bahkan sampai pada puncaknya Allah tolak ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa jadi renungan bagi kita bersama guna menjadi pelajaran ke depan. Artinya Bapak Ibu, berhati-hatilah. Kalau tidak tahu kecil Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyuan ke orang nan tahu kalau memang kita tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, dan ambo minta maaf kepada kita bersama, termasuk kawan-kawan para dai. Kita tidak menghukum, tidak menulis, tapi mari kita luruskan niat. Nawaitu kita melakukan ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pikirkan urusan dunia, serahkan kepada Allah. Kenapa? Allah tidak akan lupakan kita, pasti Allah akan tolong kehidupan kita, termasuk jamaah semua. Demikian saja Bapak Ibu, kita tutup dengan kalimat bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.